saat ini kita akan merenungkan secara singkat mengenai satu judul ya, bebas dari belenggu penderitaan. Hidup manusia di dunia ini memiliki warna yang khas memang, yaitu penderitaan. Terutama dalam masa pandemi seperti ini. Rasa sakit fisik, dinamika emosional, dinamika spiritual telah dan menjadi bagian intrinsik dari pengalaman manusia. Pepatah India kuno itu mengatakan, sebelum kita dapat melihat arah dengan benar, kita harus terlebih dahulu meneteskan air mata untuk membersihkan jalan. Air mata di sini tentu menyimbolkan penderitaan, yang oleh KBBI didefinisikan sebagai hal yang menyusahkan, yang ditanggung dalam hati. Nyanyian Yahudi kuno mengatakan bahwa masa hidup manusia 70 tahun. Jika ia kuat bisa 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru, lalu ia melayang lenyap. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Dalam masa yang singkat itu, proses hidup manusia dipenuhi perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Di era sekarang, penderitaan kita, terutama yang mahasiswa-mahasiswi, bisa saja dipicu oleh tantangan proses belajar mengajar yang dulunya face-to-face, on-site, luring, sekarang harus daring. Itu bisa ada tantangan koneksi, dan lain sebagainya. Ada tantangan finansial, dan secara umum orang memiliki tantangan kondisi kesehatannya, sakit fisik, masalah keluarga, PHK, maupun tindakan zalim orang lain terhadap kita. Dan ini tentu tidak mengenakan ya. Seperti kata filsuf Jerman ya, Arthur Schopenhauer itu mengatakan penderitaan secara alami atau kebetulan tidak pernah tampak begitu menyakitkan seperti penderitaan yang ditimbulkan oleh kehendak semena-mena orang lain terhadap kita. Tetapi apa hal ini yang menjadi sumber penderitaan manusia? Sigmund Freud, seorang psikoanalis ya, menawarkan beberapa pendapat tentang penderitaan. Ada 3 sumber penderitaan menurut Freud. Yang pertama, tubuh manusia. Karena tubuh manusia itu lemah, rentan, dan fana. Tubuh manusia ini mengalami penuaan, sehingga orang bisa saja depresi karena ia menua. Ia tidak lagi muda. Ia bisa sakit, bahkan mati. Ini sumber penderitaan pertama menurut Freud. Yang kedua, sumber penderitaan manusia adalah dunia ini. Karena bencana alam, banjir, wabah, tsunami. Karena manusia tidak mampu mengendalikan alam. Baru-baru ini ada gempa di Jakarta, 6,7 skala Richter. Dan banyak orang yang saya lihat kaget gitu ya, bingung. Termasuk saya juga harus melakukan protokol untuk menyelamatkan diri. Dan manusia tidak mampu mengendalikan alam. Yang bagi Freud, ini adalah sumber penderitaan kedua bagi manusia. Ketiga, penderitaan seseorang bisa hadir karena hubungan sosial, di mana masyarakat terkadang bertindak tidak tertib, atau bahkan ada ketidaksukaan orang lain terhadap kita tanpa alasan. Orang lain membosankan kita, bahkan membunuh karakter kita. Semua ini membatasi kepuasan, kebebasan, dan ketenangan kita. Ini adalah 3 sumber penderitaan menurut Sigmund Freud. Sementara menurut Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEFT, ya, terdapat 5 penyebab penderitaan hidup, yaitu 1, menyesali masa lalu, tidak bisa move on.
Yang kedua, tidak bisa menikmati saat ini. Seseorang tidak mampu menikmati hari-hari yang dia alami pada present day, pada saat ini. Yang ketiga, seseorang itu menderita karena mengkhawatirkan masa depan. Takut, cemas akan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang keempat, orang bisa menderita karena tidak bisa memaafkan. Masih menyimpan kesalahan orang dan tidak mau, bahkan tidak bisa memaafkan orang itu. Yang kelima, orang bisa menderita karena meletakkan kebahagiaannya pada pendapat orang lain. Atau lebih ekstrim lagi, meletakkan ketenangan jiwanya, kebahagiaan dirinya terhadap mulut orang lain, tergantung pada komentar orang lain. Sehingga kalau komentar orang lain itu tidak menyenangkan kita, tidak memuaskan kita, maka kita menderita. Ini menurut ACFT. Teman-teman sekalian, semua manusia dari beragam latar belakang sama-sama bisa mengalami penderitaan. Baik yang jemaat biasa, maupun pelayan Tuhannya, majelisnya, penatua, semua bisa mengalami penderitaan. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan ya dengan jelas, masa hidup manusia yang sekitar 70-80 tahun itu dihiasi kesukaran dan penderitaan. Yang mengatakan ini adalah Musa, hamba Allah yang luar biasa. Dan ia tahu penderitaan adalah warna hidup manusia. Semua insan, bukan hanya orang Yahudi atau dari golongan suku dan agama tertentu. Ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah keniscayaan. Bisa dialami siapapun termasuk orang beriman. Sebut saja Ayub, seorang yang saleh. Tetapi Allah mengizinkan mengalami penderitaan yang berat. Belum lagi Yusuf, Yeremia, Habakuk, Paulus, bahkan Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita sendiri mengalami penderitaan yang begitu berat. Bukan karena dia berdosa, tapi karena dosa-dosa kita. Penderitaan manusia juga menjadi perhatian utama dalam filsafat ketuhanan. Jika Tuhan ada, mengapa ada penderitaan? Demikian percakapan tiada henti dalam diskursus para pecinta kebijaksanaan. Seorang ibu muda di Surabaya mengambil keputusan mengikuti Yesus sebagai juru selamatnya. Semakin beliau serius mengimani dan beribadah sesuai kepercayaan barunya, beliau justru mengalami badai rumah tangga yang berujung pada perceraian dengan suaminya dan harus keluar dari rumah mantan suaminya itu dengan beban membesarkan dua anak mereka sendirian. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi wanita manapun di dunia ini, terlebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Mengapa penderitaan justru datang ketika seseorang mulai bersungguh-sungguh mengikut Yesus? Katakanlah ibu muda tadi. Mengapa penderitaan bisa dialami oleh orang beriman? Tentu ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Meski kita tahu sabda yang berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat 29. Sejatinya kita dapat melihat bahwa pemicu penderitaan, seperti yang tadi sempat saya paparkan, terdiri dari dua faktor, eksternal dan internal. Pandemi, krisis ekonomi, perang, kegagalan rumah tangga. Tapi itu semua tergolong penderitaan yang dipicu faktor eksternal. Sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Sementara hidup kita sudah selayaknya tidak dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat eksternal itu. Karena itu kita diundang untuk bisa dengan tegas memilih dan memilah hal-hal mana yang bisa kita kendalikan dan hal-hal mana yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita dan memfokuskan diri pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu hati dan respons kita.
Di sini kita diajak untuk memiliki keugaharian, yaitu satu frasa dalam bahasa Yunani yang disebut sebagai sophrosune. Istilah ugahari bisa juga dimengerti sebagai mawas diri, yaitu kemampuan mengelola hati dan menahan diri. Dengan memiliki keugaharian, maka kita dimampukan menjaga hati tetap tenang dan sukacita, meski situasi eksternal tidak menyenangkan atau tidak memuaskan kehendak kita. Mengendalikan diri ini juga masuk di dalam salah satu buah roh yang Paulus daftarkan di dalam Galatia. Penguasaan diri, mengendalikan diri. Beberapa puluh tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, seorang filsuf Yunani Romawi bernama Epictetus mengajarkan sesuatu yang menarik. Bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, sekali lagi, untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, di mana jiwa kita tidak terganggu oleh kegelisahan mental atau emosional, atau yang disebut sebagai ataraksia. Manusia perlu menguasai nafsu yang ada di dalam dirinya, dan tidak terpengaruh oleh situasi yang berada di luar kendalinya. Nah, jika di dalam filsafat Stoa ya, memiliki pengajaran seperti itu, maka iman Kristen bergerak melampaui itu. Kitab suci mengingatkan kita akan penguasaan diri sebagai salah satu buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Ketika dalam kehidupan kita tidak mampu menguasai diri, maka muncullah pemicu penderitaan yang selama ini mencengkram manusia, yaitu keinginan yang tidak wajar. Keinginan yang tidak wajar inilah yang menjadi sumber penderitaan dari faktor internal. Yakobus menilai keinginan yang tidak wajar inilah yang memicu beragam persoalan bagi tiap insan ketika dia menulis, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Yakobus 4 ayat 2. Tidak berhenti di situ. Alkitab juga menunjukkan dari mana keinginan tidak wajar ini berasal. Nafsu liar atau keinginan yang tidak wajar ini berasal dari hati yang berdosa. Musa menulis, Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Dosa menyebabkan keinginan yang tidak wajar, menyebabkan nafsu keinginan yang liar, dan ini menjadi sumber penderitaan utama bagi banyak orang, termasuk orang-orang beriman. Seorang teolog bernama Charles Holtz mengatakan, dosa melekat dalam semua yang manusia lakukan. Dan dari belenggu dosa ini, manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Seperti yang kita tahu dari sini, kita bisa melihat bahwa sifat alamiah keberdosaan manusia atau sinful nature inilah yang menyondongkan hati setiap kita pada keinginan yang tidak wajar. Dalam suratnya, Yakobus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Tentu bukan berarti kita tidak boleh mengingini. Tetapi keinginan yang tidak wajar, nafsu yang liar, inilah yang membuat kita diseret, kita dipikat, dan menjerumuskan kita ke dalam berbagai macam penderitaan. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa di dalam diri kita ada kuda liar, ada anjing gila, sedang tidur sekarang. Jangan dibangunkan. Inilah sinful nature. Jangan sampai nafsu liar, keinginan-keinginan yang tidak wajar
yang ketika kita sudah menerima Kristus, nafsu itu semua diredakan oleh Roh Kudus. Jangan sampai ini kembali menyeruak keluar karena kita abai, kita lupa untuk menguasai diri kita. Dengan memohon kepada Roh Kudus setiap hari untuk mengelola batin kita, mengelola kehendak kita, pikiran dan perasaan kita. Tentu dengan kekuatan sendiri ini sangat sulit, bahkan mungkin mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Roh Kudus yang sama yang sudah menyelamatkan kita, Dia juga yang akan membantu kita mengelola batin kita, menguasai diri kita dari setiap keinginan yang tidak wajar. Menjaga setiap kuda liar dan anjing gila yang ada di dalam jiwa manusia itu tidur. Sebenarnya Pendeta Stephen Tong mengembangkan lagi apa yang dikatakan oleh Platon atau Epictetus, bahwa di dalam jiwa manusia ini ada dua kuda. Kuda hitam itu bernama epitumia dan kuda putih bernama thumos. Kedua kuda ini, thumos ini adalah keinginan untuk dihargai, diakui. Epitumia adalah hasrat nafsu makan, minum, seksual, dan harus dikendalikan oleh logistikon, seorang pengendali kereta kuda yang disebut logistikon atau logika. Logika harus bisa mengendalikan kedua kuda ini. Jika tidak, seorang manusia akan jatuh ke dalam larinya kuda nafsu, dua nafsu ini, baik itu nafsu yang bersifat jiwani maupun nafsu yang bersifat badani atau biologis. Logistikon harus bisa mengendalikan. Tetapi apa yang kurang dalam filsafat Yunani adalah ternyata logika manusia, pemikiran manusia pun bisa tercemar oleh dosa. Bahkan juga tercemar oleh dosa. Rasio kita, afeksi kita, semua tercemar oleh dosa. Sehingga tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, kecuali kita meminta Roh Kudus untuk menguasai segenap hidup kita. Informasi dari Alkitab tentang hati yang berdosa, yang memicu keinginan yang tidak wajar ini menjadi titik awas bagi kita. Bahwa meski kita sudah mengenal dan melayani Tuhan sekian lama, kita perlu tetap menjaga hati agar tidak terjebak pada nafsu keinginan yang tidak wajar, pada keinginan yang menyimpang, yang menjadi sumber penderitaan diri kita sendiri. Maka di sini tepatlah apa yang dikatakan Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu muda yang tadi saya sempat sebut tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Tetapi dia sadar bahwa dia tetap bisa mengendalikan hatinya. Dia berkomitmen untuk memberi hatinya kepada Allah, belajar menerima keadaan, tetap hidup mengikuti Yesus Juru Selamatnya yang baru dia kenal, dan membesarkan kedua putra-putrinya dalam takut akan Tuhan. Puluhan tahun berlalu, Tuhan memelihara dan memberkati ibu ini dan kedua anaknya, memulihkan hidup mereka. Salah seorang anak ibu ini adalah saya. Sebagai umat Kristiani, kita diundang untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, agar tidak mengikuti nafsu yang tidak wajar, yang bisa menjadi sumber penderitaan. Tentu ini bukan perkara mudah atau susah, tetapi ini adalah perjuangan. Dan kabar baiknya, Roh Kudus senantiasa menolong kita. Seperti janji Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Di dalam terang, sabda, dan kuasa Roh Kudus, kita diajak untuk memeriksa kembali kemurnian hati dan keinginan-keinginan kita. Karena hanya dengan cara seperti itu, hidup kita bisa tetap murni di hadapan Allah dan sanggup mengatasi penderitaan yang disebabkan faktor eksternal maupun internal. Amin. Tuhan memberkati sahabat sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik,
Tolonglah kami untuk bisa bebas dari belenggu penderitaan yang dipicu oleh keinginan nafsu yang tidak wajar dalam jiwa kami sendiri. Tolong kami meneladani Kristus yang secara sempurna telah menyangkal diri dan menyalibkan dagingnya sendiri, Tuhan. Memikul salibnya sendiri. Biarlah kami juga boleh belajar dari Tuhan kami itu untuk memikul salib kami dan menyangkal diri kami, serta mengosongkan diri kami dari segala keinginan yang menyimpang, yang menyebabkan kami masuk dalam berbagai macam penderitaan. Berkatilah Civitas Akademika STT Reform Indonesia. Berkatilah kami semua memasuki tahun 2022 ini yang tidak bisa kami prediksi sama sekali. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami memohon. Amin. Terima kasih.